Ya, dengan kita bisa membagikan 49 dibagi 75%, maka hasilnya adalah 65,3 kilo. Kita akhirnya sekarang sudah mendapatkan 100% baru, berat badan baru yang perlu dicapai oleh Bapak A, yang dimana keseluruhan penurunannya berasal dari lemak dan tidak berasal dari penurunan bobot murni, karena tujuannya adalah bobot murni tetap, lemaknya yang mengalami penurunan. Itu hasil minimalis yang kita bisa janjikan kepada klien kita, Bapak A ini, ya. Jadi hasilnya di sini adalah 65,3. Berarti sekarang berapa banyak penurunan yang terjadi? Kan kita sudah mengetahui bahwa penurunan total berat badan di sini adalah juga penurunan lemak saja, karena bobot murninya tetap. Jadi penurunannya jelas, kita 70 tinggal dikurangi 65,3 berat badan baru. Berat before dikurangi berat after, akhirnya kita dapatkan di sini 4,7 kg. 4,7 kg ya penurunan lemak yang perlu diraih oleh Bapak A ini. Nah, kalau kita tanya sekarang, how much-nya kita sudah dapatkan. Tadi kami janjikan, saya juga menjanjikan untuk menjelaskan baik-baiknya bagaimana. Ya, 4,7 kilo ini bisa diraih dalam berapa lama? Ya, berapa lamanya teman-teman bisa tentukan sendiri. Biasa acuannya yang mungkin cukup sehat yang kita bisa sampaikan adalah jumlah komitmen olahraga per minggu, ya, angkanya berapa. Secara kebetulan bisa dijadikan patokan jumlah penurunan lemak per bulannya. Jadi per minggu, kalau misalnya Bapak A ini memiliki komitmen untuk berolahraga 3 kali, berarti cukup aman bagi kita untuk menjanjikan penurunan kadar lemak di 3 kilo per bulan. Nah, tapi dengan catatan kita harus bilang juga kepada Bapak A, kalau Bapak mengikuti rekomendasi atau disiplin memiliki komitmen yang sama. Karena bagaimanapun hasil ini tidak akan tercapai kalau Bapak tidak melangkahkan kaki ke gym untuk bertemu dengan saya. Kalau Bapak tidak melangkahkan kaki ke pusat kebugaran untuk berlatih dengan saya, sebagus apapun blueprint, sebagus apapun peta yang saya buat Bapak, kalau Bapak tidak menjalaninya, Bapak tidak akan sampai ke tujuan. Ayo kita sama-sama sampai ke tujuan, Pak. Saya jadi navigator, Bapak tetap yang membawa mobilnya, Bapak yang mengendalikan mobil, Bapak yang mengisi bensinnya, Bapak yang mengemudikannya, saya di samping sebagai navigator untuk memberitahukan rambu-rambunya, memberitahukan peta-petanya dan belokan-belokannya. Nah, ini akhirnya menjadi satu tim effort di mana teman-teman sebagai personal trainer bisa menghasilkan satu komitmen dari si klien. Mau mencapai hasil ini tergantung Bapak sendiri, ya. Intinya adalah seperti itu, bahwa mau mencapai hasil apapun tergantung kepada klien kita sendiri, seberapa komit dia untuk mengikuti pola blueprint yang telah kita berikan atau kita rumuskan kepada beliau. Nah, di sini teman-teman bisa melihat angkanya banyak, tapi kalau mau diurutkan lagi, diputar ulang lagi sesi ini, karena ini adalah bagian yang cukup menarik buat saya dan juga akan dipertanyakan dalam exam atau dalam ujian sertifikasi. Jadi teman-teman perlu menguasainya. Sederhana sekali, tidak terlalu ribet. Kalau teman-teman melakukan latihannya atau teman-teman juga memahami ini, take time, perlu waktu untuk memahami, tapi saya jamin teman-teman dalam waktu kurang dari 2 menit ini muncul, ya. Ini teman-teman sudah bisa dapatkan hasilnya. Pembahasan ini akhirnya membawa kita kepada penutupan dari seluruh sesi DVD ini, di mana hanya dengan informasi sesederhana ini, usia, berat badan sekarang, kadar lemak, dan komitmen olahraga per minggu, teman-teman sudah bisa membuat data sebanyak 3-4 papan tulis blueprint untuk klien. Yang satu adalah program latihan beban, kemudian strategi bagaimana seberapa banyak latihan beban itu perlu dilakukan, dan juga bagaimana strategi melakukan latihan beban yang maksimalnya.
Kemudian kita juga sudah membahas bahwa tahapan seorang pemula adalah untuk mengetahui teknik latihan sehingga tidak kita langsung apply intensitas yang terbesar. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana dengan data ini kita bisa membuat atau merancang satu program latihan kardio untuk si klien. Kemudian pembahasan lanjutannya adalah juga tentang bagaimana kita dengan informasi yang sama kita buatkan satu pola atau rekomendasi nutrisi atau indikasi seberapa banyak kebutuhan nutrisi dari klien ini berdasarkan otot yang dia miliki dalam basal metabolic rate maupun dalam ditambah faktor kalori yang terbakar saat beraktivitas. Dan terakhir, dengan informasi yang sama teman-teman juga bisa melakukan satu proses goal setting kepada klien. Tentunya masih banyak yang sebenarnya bisa kita bahas. Ya, pelatihan ini bukanlah akhir dari segalanya. Dan ini hanya merupakan satu ilmu dasar saja. Teman-teman coba baca lagi di dalam makalah muscular chart, ya, anatomy chart itu akan keluar dalam ujian. Ini juga akan keluar cara membuat program latihan beban, cara membuat program latihan kardio, cara membuat tabel nutrisi atau pembahasan nutrisi sampai soal yang sederhana sampai bagaimana si klien ini butuh atau berapa banyak butuh protein, karbohidrat, lemak, semuanya akan tampil dalam ujian. Jadi teman-teman mohon menguasai, ya, the science of muscle building, the science of fat loss, semua itu juga akan keluar dalam ujian, ya. Teknik latihan beban kalau bisa juga disampaikan sedikit, ada pertanyaan 1-2 pertanyaan mengenai teknik latihan beban, ya, nama-nama otot dan nama-nama alat untuk melatih otot-otot tersebut atau nama-nama gerakan untuk melatih otot-otot tersebut, dan juga tips-tips misalnya rekomendasi nutrisi seperti apa yang bisa kita berikan, ya, berdasarkan dari 4 elemen nutrisi yang telah kita sampaikan, ya. Kalau memang saya belum sampaikan, saya sampaikan sekarang, yaitu elemen sumber, elemen penyajian, elemen timing, dan elemen jumlah. Dari keempat inilah masing-masing elemen sumbernya berarti sumber yang alamiah, yang sehat, yang esensial, berfokus pada protein, serat, sayur-sayuran, protein rendah lemak, serat sayur-sayuran, dan lemak esensial yang bermanfaat untuk tubuh manusia karena tidak bisa kita produksi dan harus dikonsumsi dari luar. Kemudian dari segi penyajian kita mengetahui bahwa ternyata dalam secara umum 7 cara penyajian ada mengukus, merebus, kemudian ada panggang, ada tumis, ya, ada goreng, ada membakar, ya. Lebih kurang ada 6 atau ada 7 cara memasak, dan yang ketujuh mungkin mentah, sebagian besar juga bisa mentah sehingga tidak perlu diproses. Jadi ada sedemikian banyak cara memasak, dan juga ada pepes misalnya. Jadi kita hanya mengurangi frekuensi dan jumlah konsumsi makan makanan yang digoreng dan makan makanan yang dibakar, karena bakaran akan menghasilkan karsinogen atau zat-zat penyebab kanker di dalam tubuh, sehingga kita juga sudah mulai kurangi frekuensi dan jumlah konsumsi di makanan tersebut, ya. Dan kita akhirnya dapatkan satu fokus yang baru, di mana dari 7 cara memasak hanya 2 yang kita kurangi atau kita signifikan kurangi, dan ada 5 cara masak lain. Dan cara penyajiannya juga tidak melibatkan bahan-bahan masakan yang berkalori tinggi seperti gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, santan, mentega, margarin, ya, dan krim. Nah, itu adalah bahan-bahan makanan yang kadar gizinya rendah tetapi memiliki kalori yang besar sekali, sehingga kontribusinya besar dalam jumlah kalori. Makanan akhirnya bentuknya bisa kecil tapi ukuran kalorinya besar sekali. Sementara kalau kita buang cara penyajian atau makan makanan gorengan, kita buang juga makan makanan dari mengoles, bakar-bakar, menambahkan minyak yang terlalu banyak dalam rebusan kita, ya, atau menambah mentega yang terlalu banyak dalam tumisan kita. Dengan mengurangi itu saja, makanan kita bisa utuh dalam ukuran yang besar tapi kalorinya rendah,
ya. Bandingkan misalnya satu piring salad atau gado-gado dengan bumbu kacang sangrai 1-2 sendok yang bisa kita cocol-cocol, bandingkan kadar nutrisinya yang kalorinya demikian rendah tapi kadar nutrisi vitamin dan mineral yang demikian kaya di dalam, dan bandingkan dengan mungkin 1 atau 2 keping tahu goreng atau tempe goreng yang ternyata secara notabene satu tempe goreng ini kalorinya sama banyak dengan si gado-gado dengan kacang sangrai ini, bumbu kacang sangrai. Secara ukuran tempe goreng hanya 1 keping, ya, tetapi secara di gado-gado 1 piring penuh yang membuat kita jauh lebih kenyang, mendapatkan manfaat nutrisi yang lebih banyak juga. Itulah rahasia dari diet tanpa lemas dan tanpa lapar. Jadi dari segi jumlah sumber, kemudian penyajian sudah kami jelaskan. Apabila sulit untuk mendapatkan makanan alamiah dan terpaksa sekali 2 kali mengkonsumsi makanan-makanan proses atau makanan dalam kemasan, sebaiknya teman-teman juga menguasai cara membaca label makanan, ya. Tidak dalam skopnya kita membahas cara membaca label makanan kali ini, tapi saya yakin teman-teman sudah bisa memfokus dari sumber sendiri. Kita tadi sudah sampaikan, cari yang kandungan proteinnya mencukupi, ya, kadar proteinnya mendominasi, kemudian kadar seratnya juga, kadar gula atau sugar yang rendah, kadar lemak atau total fat yang rendah, kadar saturated fat atau lemak jenuh yang rendah, ya, dan kadar sodium atau garam yang rendah, relatif rendah juga di dalam makanan kemasan tersebut. Dan you're on your way ke dalam pemilihan makanan kemasan yang tepat. Kemudian kita sampai kepada timing, ya, timing juga sangat penting. 3 kali makan, ya, dan diisi dengan 2-3 kali snack. Ya, dengan 2-3 kali snack dan 2-3 kali makan itu kita akan makan. Kita juga mengetahui mengapa kita perlu makan sesering itu, ya, untuk menciptakan gula darah yang lebih stabil dan untuk mendapatkan metabolisme tubuh senantiasa memproses makanan sehingga pembakaran kalori menjadi lebih tinggi. Kebayang sekarang makanan yang sudah berjumlah besar, berukuran besar, kalorinya rendah, nutrisinya tinggi, dimakan berulang-ulang dan memaksa tubuh kita untuk membakar kalori dan meningkatkan metabolisme, yang bahkan dari makan aja kita bakar kalori lebih banyak. Dengan memiliki latihan beban, kita membakar kalori. Pasca latihan beban, ternyata metabolic advantage-nya demikian banyak. Kita kemudian dari latihan beban merangsang pertumbuhan otot, dan otot mengkontribusikan lebih kurang 60-65% dari total pembakaran kalori per hari. Itu semua akan meningkatkan yang namanya kalori keluar dan kalori masuk menjadi lebih rendah, tapi kebutuhan nutrisi vitamin, mineral kita, protein, karbohidrat, dan lemak kita masih terpenuhi. Padahal kalori yang masuk sudah demikian rendah. Ukurannya besar-besar, makannya sering, otot kita juga terlatih, semakin kuat, secara fungsional kita siap menghadapi tantangan aktivitas tubuh sehari-hari. Secara otot kita karena kuat di mana-mana, dari perut, core, back, dada, seimbang juga, sehingga secara agilitas, keseimbangan, secara kegesitan kita miliki semua. Ya, ini adalah satu overview tentang betapa manfaatnya fitness dalam kehidupan sehari-hari apabila kita memiliki informasi dan kita rumuskan dalam satu strategi dan blueprint yang tepat. Adalah peran teman-teman untuk memberikan semua manfaat itu kepada klien. Dan terakhir dari segi aspek nutrisi adalah tentang jumlah. Apabila sumber tepat, penyajian tepat, dan timing, ketiga ini akan mempengaruhi jumlah juga. Ya, setiap kali kita makan, keempat elemen ini, sumber, penyajian, timing, dan jumlah, perlu selalu kita perhatikan. Ya, kalau kita perhatikan setiap kali makan, kita pikirkan keempat ini, maka kita tidak akan salah dan diet kita akan mendekati sempurna sesuai untuk kebutuhan kesehatan kita dan sesuai untuk kebutuhan pelangsingan klien kita juga. Ini adalah harapan yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman agar memberikan hasil, karena personal trainer tidak akan ada manfaatnya kalau tidak memberikan hasil. Berikan hasil yang lebih, karena apa? Bayangkan, ya, mereka klien membayar uang yang lebih banyak, ya, dan itu pun minimal kita sudah harus memberikan nilai yang sepadan terhadap apa yang mereka bayarkan. Kalau bisa bahkan kita berikan lebih dari apa yang mereka bayarkan. Itu adalah inti dari sales, ya. Elemen dari sales juga adalah mengenai edukasi, ya. Jangan pernah kita berhenti belajar,
Dengan demikian kita tidak pernah berhenti juga mengajar klien kita, dan dari situ kalaupun klien pinter tidak ada masalahnya. Jangan khawatir klien pinter akhirnya dia bisa latihan sendiri, oh saya jadi kehilangan klien dong. Jangan berpikir seperti itu juga. Karena apa? Dari hasil yang kita berikan, dari manfaat yang telah kita berikan, semua hasil pengetahuan adalah permanen dan akan selamanya dimiliki oleh si klien. Itu ada sesuatu hal yang saya rasa sangat bermanfaat, dan tentunya adalah hal yang baik adanya dan tidak perlu kita khawatirkan. Dengan hasil yang telah dia capai, kemana-mana kebaikan itu akan terwujud dan ditanyakan juga, dan beliau akan menjadi referensi bagi kita, ya, sumber referensi. Klien-klien baru kita siapa tahu akan berasal dari mereka-mereka juga, ya, ada berasal dari klien-klien yang happy, yang puas dengan apa yang kita berikan, bahwa ternyata dengan harga ekstra yang mereka bayarkan, mereka toh masih mendapatkan lebih dari yang mereka bayarkan. Itulah tujuan kita di Rai Institute, membentuk pelatihan ini agar teman-teman bisa menjadi agent of change, agent of health kepada seluruh klien atau kepada praktisi atau fitness mania yang ada di seluruh Indonesia. Besar sekali harapan kami di Rai Institute agar teman-teman tidak berhenti belajar. Belajarlah lebih dari apa yang DVD ini bisa tawarkan. Ya, langkah pertama adalah untuk mempelajari seluruh isi DVD ini, kemudian juga terapkan, praktekkan. Kalau kurang jelas, pahami, play ulang DVD ini terus, ya, kemudian terapkan, buktikan pada fisik sendiri. Karena kita sebagai guru, kita perlu menjalankan apa yang kita ajarkan kepada klien kita, kepada murid-murid kita. Setelah kita bisa buktikan dengan fisik yang sudah lebih prima, kita punya kepercayaan diri, kita punya satu assurance bahwa apa, karena kita juga manusia, mereka manusia, memiliki setidaknya tubuh yang sistemnya lebih kurang sama, apa yang kita jalankan kemungkinan besar juga bisa berhasil pada tubuh atau fisik mereka, sehingga kita juga bisa bermanfaat kepada mereka. Ya, dalam sales, kembali lagi, prioritaskan untuk memberitahukan manfaat, bukan fitur. Ya, oh saya lulus sertifikasi ini, saya punya 5 sertifikasi, ya, saya pengalaman latihan sudah berlatih, ya, saya fitness sendiri sudah 12, 10, 15 tahun dan sebagainya. Akan lebih bagus kalau kita sebenarnya fokus kepada benefit, apa yang bisa diterima, apa yang bisa dinikmati, manfaat apa yang bisa diraih oleh klien dengan tubuh yang lebih sehat. Ya, dengan sincerity seperti ini, dengan ketulusan seperti ini, dimana kita fokus pada apa yang bisa orang lain dapatkan, bukan apa yang kita dapatkan. The secret of life, the secret of living is giving. Semakin banyak kita memberi, maka percayalah kita juga akan menerima menjadi lebih banyak lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian, dari segi kata-kata yang terucap apabila tidak atau kurang berkenan. Sekali lagi, kami dari Rai Institute, saya Halim Chiang, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam DVD ini. Dengan senang hati kami akan bertemu lagi dan bahas apa yang menjadi pertanyaan teman-teman. Ya, jangan pernah berhenti belajar, ini bukan akhir dari segalanya. Semoga Rai Institute menjadi kompak antar sesama alumni. Kita akan adakan satu wadah alumni, asosiasi personal trainer dari Rai Institute, yang semoga kita bisa saling berinteraksi, kita bisa terus bertemu kangen untuk update informasi, update pengetahuan, sharing pengetahuan dan pengalaman yang membuat kita semakin lebih kaya lagi. Ya, satu sharing kali ini saja dibaca atau dilihat atau didengarkan oleh berbagai orang, manfaatnya juga berkali lipat, padahal saya mengucapkannya hanya sekali. Ya, demikian juga kalau teman-teman bisa sampaikan kepada klien dan bisa bersatu dalam wadah Rai Institute, alangkah senangnya hidup kita bisa saling berbagi seperti itu. Sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman untuk pelatihan kali ini. Semoga bermanfaat adanya, dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami di Rai Institute look forward untuk bertemu dengan teman-teman dalam pelatihan 1 hari, workshop, dan kita tutup dengan ujian. Semoga teman-teman juga lulus ujiannya dan menjadi trainer yang lebih berkualitas. Salam sehat dan sukses selalu untuk teman-teman semua.